Hai semua, selamat datang di channel Arhiro. Bersama saya Ari. Di video kali ini saya akan mereview sebuah laptop ya guys. Jadi buat kalian yang mungkin mencari laptop untuk kebutuhan sekolah atau kantor, atau mungkin untuk kebutuhan konten, bisa menonton video ini sampai selesai ya guys. Semoga saja video ini bisa menambah informasi buat kalian yang kebingungan mencari laptop. Nah, ini laptop saya beli di online store ya, dalam kondisi bekas ya guys. Ini dengan harga 3 jutaan. So buat kalian yang ingin tahu spesifikasinya dan juga performanya, bisa menonton ini sampai akhir. Dan kita sudah datang ya unitnya. Ini kita coba unbox apa aja isinya nanti. Dan di sini ada unitnya yang masih terbungkus dengan bubble wrap ya, yang cukup tebal. Ini bagus sekali packingnya. Terima kasih buat sellernya yang sudah memberikan pelayanan yang baik ya guys. Dan di sini ada sebuah kabel ya, ini untuk charger, masih kepala 3, nanti kita harus beli biar bisa dipakai di jack Indonesia. Dan ini sebuah chargernya besar banget dan cukup berat. Di sini tertuliskan 130 watts ya untuk chargernya. Semoga saja nanti bisa cepet, nggak tahu ya ini ori atau enggak, tapi kelihatannya sih masih bagus banget. Semoga saja ini dapat yang ori ya guys, karena ini memang laptop kondisinya bekas. Jadi buat kalian yang bertanya-tanya ini baru atau bekas, kondisinya bekas ya guys. Oke, langsung saja kita buka unitnya. Semoga saja nanti dapat yang masih bagus atau masih mulus ya guys. Dan kita buka langsung. Oh ya, buat kalian yang penasaran ini tipenya apa, jadi ini ada Dell Latitude E5470 ya guys. Jadi Dell Latitude E5470. Sobat kalian yang mungkin sudah menggunakan laptop ini juga bisa sharing di kolom komentar apa saja kelebihan dari laptop ini ya guys, karena ini memang banyak banget ya versi-versinya. Ada yang versi SSD, ada yang versi keyboardnya backlit, ada yang versi keyboardnya Jepang dan lain sebagainya. Nah, ini kondisi unitnya guys, dan ternyata cukup mulus ya. Di sini ada beberapa kotor sih, nanti kita bersihkan bisa. Dan untuk overall sih ini masih mulus ya, nggak ada baret-baret di bagian atasnya, dan juga di bagian samping-sampingnya ini nggak ada baret yang cukup berarti ya guys. Jadi tidak ada yang baret parah, masih mulus sih ini. Bisa dibilang 98% ya guys untuk kondisi bekasnya. Jadi lumayan bagus sih untuk kondisi bekas. Dan ini di bagian belakangnya ada beberapa port-port, dan di bagian sampingnya juga nggak ada yang baret, dan ini cukup tipis ya guys. Dan untuk spesifikasinya nanti kita bahas juga. Kita buka dulu ya, dari cek fisik dulu kita coba. Ini ada beberapa stiker sih, ini bisa kita kletek nanti dan juga kita bersihkan. Dan ini layout dari keyboardnya. Nah, ini untuk bagian port-portnya guys. Di bagian sampingnya ada port USB dan juga ada SD card, ada jack 3,5, dan di bagian belakangnya ada untuk charger ya, ini untuk charger, dan ada USB lagi, dan juga ada HDMI ya guys. Dan di bagian sampingnya juga ada beberapa port, yaitu port untuk VGA masih ada ya, dan juga port LAN card ya, atau LAN port, sorry, untuk LAN port. Jadi ini lengkap banget ya untuk port-portnya. Di bagian sampingnya ada lagi USB dan juga lubang untuk kipas. Jadi ini yang enggak ada itu fingerprint sama USB Type C ya guys. Dan ini bagian atasnya terdapat stiker Core i3 yang generasi 6 ya guys. Ini Core i3 generasi 6. Dan ini layout keyboardnya, dia sudah menggunakan keyboard versi US ya guys, karena memang ada nih yang masih ada huruf-huruf Jepangnya gitu, yang versi Jepang. Dan kita coba nyalakan, ini menggunakan harddisk ya. Saya memilih pilihan atau varian yang harddisk. Kita bisa sih meminta untuk SSD, tentu nanti harganya lebih mahal ya guys, tergantung storage-nya. Karena saya butuh storage yang gede yaitu 500 GB, dan harganya yang agak miring, saya memilih untuk harddisk saja. Dan ini untuk bootingnya juga lumayan cepat ya, ini menggunakan Windows 10 walaupun menggunakan harddisk ya guys. Nah, ini untuk layout depannya ketika kita nyalakan, karena ini memang belum backlit ya. Di bagian keyboardnya ada itu yang versi backlit, jadi kalian nanti bisa meminta atau memilih spesifikasi yang kalian inginkan. Dan untuk layarnya ini 14 in, belum sentuh ya guys. Ada webcamnya juga, sudah 720p,
jadi HD buat kalian yang ingin ngezoom menggunakan laptop ini bisa banget. Dan ini spesifikasinya secara lengkap ya guys, dan di sini tertuliskan Windows 10 Pro 64 bit ya guys, dan menggunakan Intel Core i3 generasi 6 yaitu 6100 ya guys, 2,3 GHz, dan RAM-nya 8 GB. Ini bisa di-upgrade juga, dan menggunakan Intel HD Graphics 520 ya guys. Ini standar, nggak begitu wow. Untuk game berat nanti tentu nggak bisa ya, kalau untuk PES mungkin itu mungkin nggak bisa ya, untuk yang terbaru 2020 atau 2022 mungkin. Nah, ini untuk RAM-nya 8 GB itu 2 slot ya, jadi ini 4x2. Kalau kalian ingin upgrade ke 16 bisa banget, itu 8x2 ya guys. Oke, kita coba tes untuk penggunaan standar harian ya guys. Ini kita buka Google Chrome, biasanya itu membutuhkan RAM yang gede ya untuk Google Chrome ini. Untuk buka YouTube juga beberapa web browser ya, jadi beberapa web kita coba, dan kita buka aplikasi Word dan Excel. Ini masih lancar ya guys, masih enak. Dan untuk baterainya sendiri ini tahan sekitar 3 sampai 2 jam ya, 4 jam mungkin ini bisa kalau penggunaan standar aja ya, nggak dipakai untuk yang berat seperti edit video. Dan ini kita buka beberapa aplikasi tadi menggunakan prosesor atau CPU sekitar 32% ya guys, jadi masih longgar banget. Dan RAM-nya hanya membutuhkan 3 GB ya, jadi masih gede banget, masih sisanya masih banyak banget kalau kita menggunakan yang RAM ini itu 8 GB ya guys. Dan kita coba untuk pindah-pindah aplikasi lain itu tetap enak ya guys, jadi nggak nge-lag karena masih sisa banyak dari RAM dan juga CPU-nya ya guys. Jadi masih worth it banget untuk penggunaan standar sekolah atau office, dan ya untuk mengetik-ngetik itu sangat enak banget ya guys. Nah, kita untuk tes bagaimana rasanya keyboardnya. Nah, ini keyboardnya enak banget, feelingnya empuk dan dia solid banget ya rasanya. Jadi untuk keyboard saya beri nilai 8 lah, ini enak banget ya. Dan untuk trackpadnya juga responsif, juga gestur-gesturnya itu main ya guys, enak. Dia juga nggak kecil banget ya ukurannya dari apanya itu trackpadnya ini. Dan untuk klik kanan dan klik kirinya itu juga empuk ya guys, saya nggak ada komplain untuk trackpad dan juga keyboardnya. Ini cukup nyaman dipakai guys. Nah, bagaimana kalau kita pakai untuk edit video ya guys, karena memang agak berat ya untuk kebutuhan edit video ini. Dan kita tes menggunakan aplikasi, kita menggunakan Filmora. Ini saya tes untuk edit video ini ya, jadi video ini saya langsung edit di laptop ini. Dan untuk render sekitar 10 menit, ini membutuhkan waktu itu 18 menitan ya guys untuk rendernya. Dan itu format videonya Full HD ya, jadi Full HD sudah 60 fps seperti video ini ya, saya edit langsung. Dan kita buka Task Manager, performanya nanti butuh berapa ya untuk edit video ini posisi masih render ya guys. Dan kita coba kita lihat untuk CPU nya menggunakan sekitar 50 sampai 60% ya guys. Itu ini belum maksimal atau belum menggunakan 100%. Dan untuk RAM nya ini menggunakan 4,3 ya sampai 5 GB untuk rendernya, jadi cukup lega ya, masih cukup lah untuk kebutuhan edit video. Jadi dari segi prosesor dan juga dari segi RAM-nya ini masih mumpuni ya guys untuk edit video. Mungkin ini yang agak terasa berat karena VGA-nya yang masih onboard ya guys.
Jadi kesimpulannya, kalau hanya untuk edit video biasa saja seperti video di YouTube ini, itu masih bisa banget. Untuk fitur lainnya ini juga lengkap ya, mulai dari Bluetooth dan WiFi tentu pasti ada ya guys. Dan yang nggak ada itu cuma fingerprint saja ya guys. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sharing atau saya review dari laptop ini. Menurut saya ini cukup worth it untuk kebutuhan standar ya, untuk kebutuhan sekolah dan kebutuhan edit-edit yang standar, mungkin Office, untuk Photoshop itu masih bisa, untuk AI itu masih bisa ya guys, atau mungkin buat coding juga masih bisa ya ini untuk Android Studio. Nah, buat kalian yang tertarik atau suka dengan video-video saya, bisa nonton terus channel ini ya guys. Sampai jumpa di review-review dan trik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Bye bye.